Gimana bro buat perpustakaan kemarin? Soal masalah manajemen perpustakaan kah? Iya. Kalau soal itu aku belum dapat solusi yang pasti sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku juga belum dapat solusi yang pasti sih bro. Ada masalah apa nih? Kok kayaknya lesu banget? Kita lagi ada masalah soal manajemen perpus. Kita lagi butuh solusi untuk memanajemen perpustakaan kita. Kenapa nggak coba pakai rak aja? Rak, baru pernah dengar. Emang rak apa? Nah gini bro, Rak itu adalah aplikasi buatan kita. Jadi simpelnya Rak itu adalah aplikasi untuk manajemen buku. Emang fiturnya apa aja bro? Banyak bro, mending aku kasih lihat demonya deh. Oke, boleh tuh. Nah ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Rak, di mana user diminta untuk menginputkan username beserta password agar user dapat mengakses aplikasi. Perlu diingat bahwa username dan password yang diinputkan harus sesuai dengan informasi user yang telah terdaftar. Jadi tidak sembarang orang dapat mengakses aplikasi kita. Nah, mungkin kalian belum familiar ya dengan tampilan aplikasi Rak. Tapi tidak apa-apa, akan aku jelasin semua bagian-bagian dari aplikasinya. Kita bisa melihat pada tampilan paling atas terdapat sebuah tabel, di mana tabel tersebut berisikan daftar buku. Terus di bawahnya terdapat action, yang mana berisikan daftar menu. Nah, untuk menu yang pertama yaitu ada menu add book, yang bisa digunakan oleh user untuk menambahkan buku. Nantinya, user akan diminta untuk menginputkan informasi buku yang akan ditambahkan. Nah, sebelum buku ditambahkan akan muncul sebuah validasi untuk memastikan buku akan disimpan atau tidak. Setelah buku disimpan, akan muncul sebuah tampilan yang menginformasikan bahwa buku telah berhasil disimpan. Nah, nantinya buku akan otomatis tertambahkan pada tabel. Interupsi bang, interupsi. Jika kita input buku dengan kode buku yang telah ada di tabel, apakah bisa? Tidak bisa, nih, semisal kita mencobanya, maka akan muncul keterangan kalau buku dengan kode buku tersebut telah ada. Bang, kalau kosong bang? Tidak bisa juga, kalau kita kosongin, maka akan muncul keterangan untuk memenuhinya. Untuk menu kedua merupakan find book atau cari buku. Di sini kita bisa melihat terdapat 4 parameter yang bisa digunakan user untuk mencari buku. Seperti mencari berdasarkan kode buku, judul buku, penulis buku, dan penerbit. Misal nih, kita ingin mencari buku berdasarkan judul buku, kita hanya perlu menginputkan keyword judul buku. Lalu, buku yang dicari akan muncul sekaligus informasi detailnya. Untuk menu ketiga merupakan menu update buku, di mana menu ini digunakan untuk mengubah informasi buku. Untuk mengubah buku, kita memerlukan kode buku. Terus kita tinggal masukkan informasi baru atau mengosongkan jika ingin tetap menggunakan informasi yang lama. Cukup input informasi baru pada kolom yang ingin diubah. Seperti tadi, sebelum mengupdate buku, terdapat sebuah validasi untuk memastikan apakah informasi buku jadi diupdate atau tidak. Setelah update, akan muncul tampilan informasi yang menampilkan perubahan informasi data buku.
Nah, selanjutnya ada menu yang keempat, yaitu menu delete buku. Menu ini digunakan untuk menghapus buku. Sama seperti update buku, untuk menghapus buku kita memerlukan kode buku untuk menghapusnya. Seperti yang sudah-sudah, sebelum menghapus buku akan muncul sebuah validasi untuk memastikan apakah buku jadi dihapus atau tidak. Setelah dihapus, maka akan muncul informasi bahwa buku telah dihapus. Nah, selanjutnya terdapat menu logout yang digunakan untuk keluar mengganti user yang sedang digunakan. Nah, dalam aplikasi RA terdapat dua macam user, yaitu ada user admin dan viewer, di mana user yang bertipe admin dapat menambah buku, mengupdate buku, dan menghapus buku. Sedangkan user yang bertipe viewer hanya bisa digunakan untuk melihat dan mencari buku. Dan yang terakhir terdapat menu exit yang digunakan untuk keluar dari aplikasi RA. Gimana? Tertarik nggak sama aplikasi RA? Menarik sih. Kamu gimana, Bray? Aku oke sih, sesuai sama yang kita butuhin. Jadi kita deal nih.